الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعل الله وإياكم من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين. أما بعد الحمد لله. Segala puja, puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita haturkan selawat serta taslim kepada junjungan keharibaan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya yang suci dan juga kepada para sahabatnya yang terpilih oleh Allah Ta'ala yang digelarkan radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasya rabbah, dan kepada para tabi'in wa tabi'in tabi'an lahum bi ihsan ila yaumiddin, kepada kita sekalian pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari yang cerah ini menuju siang hari yang mudah-mudahan acara keluarga besar Bapak Haji Ismail ya, mudah-mudahan cucu ya yang akikah. Siapa namanya yang akikah? Nah, sini yang akikah namanya siapa? Sini satu-satu. Alhamdulillah. Siapa namanya? Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Satu lagi, ada dua yang akikah. Satu lagi, nih kakak, namanya Fahrul Malik. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan orang tua, panjang umur, sehat walafiat. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Oh, beda lagi. Alicia Daniel kedua. Ini yang akikah juga bukan? Alicia. Yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat dikatakan jikalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat di situ juga menyebutkan wa anta kadzalik, dan untukmu juga doa yang serupa. Pada saat kita mendoakan orang lain, saat itu juga malaikat Allah Ta'ala juga mendoakan apa yang kita doakan. Kita doakan anak orang lain, anak kita nanti didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana salah satu doanya para ulama dalam riwayat, di situ sanadnya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ke atasnya lagi kepada Al-Habib Abdul Bari ibn Syekh Al-Idrus, yang didoakan, yang diamalkan dari para salafun salih. Allahumma barik lana bi auladina, sebagian di situ ditambah wa zuriyatina wa la tadarrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birra. Ini yang diamalkan oleh para wali-wali, yang anak-anaknya di situ menjadi wali, yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan di anak-anak kami. Sesungguhnya segala sesuatu itu bisa diwariskan, ada juga yang tidak bisa diwariskan. Yang tidak bisa diwariskan itu yang butuh daripada talab, atau di situ dituntut, yaitu masalah ilmu agama. Kalau ilmu dia tidak bisa diwariskan, walaupun nasab mulia, akan tetapi tidak memiliki ilmu, maka nasab tersebut tidak berguna. Tapi keberkahan itu juga bisa diwariskan, selain daripada harta benda.
harta benda, dapat warisan, alhamdulillah. Tapi yang paling penting pada saat orang tua di situ bisa mewariskan keberkahan untuk anak-anak. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bisa mewariskan keberkahan untuk anak cucu kita sekalian. Amin ya rabbal. Bahkan ada yang disebut dengan 3 golongan generasi. Yang pertama generasi sabiq, yang kedua generasi lahiq, yang ketiga di situ adalah generasi mahikun. Generasi yang pertama, seseorang di situ menjadi sabiqun. Sabiq bermakna bukan sabiq al-mutaqaddim, tapi sabiq daripada diambil dari yang kita masyhur di situ dikatakan fastabiqul khairat. Yang di situ bisa mengungguli. Contoh, beliau punya ayah atau orang tua dalam tamsil yang masyhur dalam para ulama, ini biasa hanya mukul beduk di masjid. Alhamdulillah, orang tuanya ini suka mukul beduk. Kalau misalkan azan belum bisa, ternyata anaknya bisa menjadi muazin. Alhamdulillah. Ayahnya seorang muazin, bisa suka azan di masjid, suka azan 5 waktu di masjid. Anaknya naik tingkat, bukan hanya bisa azan, sekarang anaknya bisa menjadi imam sholat rawatib. Alhamdulillah. Ini generasi sabiq yang mengungguli. Ayahnya seorang imam rawatib, suka mengimamkan musola atau masjid. Beliau punya anak, ternyata anaknya menjadi dai, menjadi suka khutbah di masjid. Alhamdulillah. Inilah harapan yang pertama, saudara rahimakumullah, yang bisa mengungguli. Yang kedua, generasi lahiq. Lahiq itu apa? Mempertahankan apa yang sudah ditaati oleh orang tua. Orang tua sebagai muazin, tetap kita sebagai muazin. Orang tua suka di masjid, tetap kita dalam suka di masjid. Orang tua yang soleh, kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua. Yang ini disebut dengan generasi lahir. Yang ketiga di situ adalah disebut dengan generasi mahik. Nauzubillahi min zalik. Apa itu? Turun tingkat. Dari tadinya orang tuanya seorang soleh, ternyata anaknya kurang soleh. Mahik. Mahik ini menyakiti orang tua zahir wal batin, wabil khusus di alam kubur. Nauzubillah min. Maka dari itu, kalau bisa jadi generasi sabiq, bagaimana caranya wariskan keberkahan? Karena keberkahan tersebut tidak akan sirna. Keberkahan itu nggak bakal habis-habis. Khudhil barakah min zawil barakat. Ambil keberkahan dari segala sesuatu yang memiliki keberkahan. Tempat yang punya berkah, ambil berkahnya. Orang tua, orang-orang yang sudah tua, para masyayikh, para ulama, para salihin, orang-orang khas, orang-orang yang khusus, ambil keberkahan. Bocorkan keberkahan dari orang-orang yang memiliki berkah dengan kita menyenangi hati mereka, menyenangi hati orang tua, menyenangi para ulama, menyenangi para salihin. Kemudian bekalkan. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Bekalkanlah, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu nggak bakal habis, harta bakal habis. Jangan di situ pada saat membekalkan ilmu kita merasa tidak punya mempunyai daripada rizki. Oh, mau masukin pesantren, mau masukin kuliah, mau masukin apa, nggak ada biaya. Jangan. Bahkan para guru-guru tauhid bilang, man syak fir rizq syak fir razik. Barang siapa orang di situ ragu atas rezekinya, maka ia bakal bisa jadi ragu sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh, rezeki itu nggak boleh ragu. Insya Allah ada tempatnya, ada waktunya. Kalau belum sekarang, nanti insya. Bahkan kalau orang thalabul ilmi, kalau orang di situ belajar ilmu, masih dalam belajar ilmu, qala fi riwayah man talabal ilm taqaffalallahu bihi birizqi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang belajar ilmu akan diberikan, dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, ini takaful al-khassa ba'da takaful al-'am. Ini adalah penjaminan daripada penjaminan khusus setelah penjaminan yang umum dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang masih berjalan melata di atas bumi ini kecuali pasti ada rizkinya, insya. Dan orang yang masukin kuliah, memasukkan daripada anaknya pesantren wabil khusus, ikut majelis taklim dan sebagainya, ikut dikasih uang, ayo belajar sama guru fulan ibn fulan, datang ke syekh sana, dikasih jajan. Habis itu pas dikasih jajan, dikasih lagi bekal, ini buat titipan gurunya, setiap minggu engkau datang ke guru sana. Ini yang kayak begini, atau dia masuk kuliah, atau dia masuk apapun, ini adalah jimat rizki yang sesungguhnya, saudara rahimahullah. Kita punya usaha bisnis kita, ikhtiar kita, itu bakal dilancarkan Allah Ta'ala kalau seandainya ada berhubungan dengan ilmu. Kalau seandainya di situ masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah. Nggak percaya? Dalam riwayat dikatakan ad-dunya mal'un wal mal'un ma fiha illa al-alim wal muta'allim wa dzikrullah. Dunia ini terlaknat, artinya di situ tidak berharga di mata Allah kecuali 3 hal, atau yang berhubungan 3 hal ini. Alim, orang yang di situ mengajarkan ilmu. Orang yang masih mengajarkan ilmu berhubungan dengan orang yang mengajarkan ilmu. Kita punya usaha tapi tidak berguna dengan dakwah, bisa punya daripada manfaat untuk umat, bisa bermanfaat untuk ulama, ini dapat berkah insya. Au muta'allim, orang yang di situ belajar ilmu. Nah ini, kalau masih ada yang belajar di dalam rumah kita atau pribadi kita, ikuti pengajian, ikuti ta'lim, ikuti apa segala macam yang ada. Nah ini bisa di situ dapat pandangan khusus dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, zikrullah. Kalau seandainya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada pengingatan akan Allah Ta'ala, nggak ada harganya. Diri kita yang nggak pernah zikir, nggak pernah menyebut nama Allah, sekurang-kurangnya nggak pernah baca bismillah, akhir baca alhamdulillah, maka hal tersebut tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah saudara rahimakumullah, salah satu pembekalan daripada pembekalan tersebut, kita membekalkan akikah, khitan, dan juga menurut adat daripada adat para leluhur yang ada di Gorontalo, ada istilah disebut dengan bay'ah. Inilah saudara rahimakumullah yang diambil dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Nabi masuk Islam itu syahadat wal bay'ah. Yang di situ dalamnya adalah wasiat untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang sudah diwajibkan, karena fase manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan sobi, yang kedua disebut dengan mumayyiz, yang ketiga disebut dengan daripada mukallaf atau baligh. Sobi belum dikatakan mukallaf, orang yang baru lahir, tapi wajib didoakan. Orang yang baru lahir, belum bisa bicara, belum bisa apapun, yang berdoa siapa? Yang berdoa itu orang tua. Kalau anaknya mau tidur, doain orang tua. Orang tua yang doa bismika rabbi wada'tu jambi, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pada saat dia mau ngapa-ngapain masih baik, yang doa orang tua. Mau makan, Allahumma barik lana bima razaqtana warzuqna khairum minhu wa qina adzaban. Selesai makan, alhamdulillah allazi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min qawli hal minni wa la quwwata, alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Yang doa orang tua, fase pertama sobi. Belum mendapatkan dosa anak kecil tersebut, belum. Mau ngapa-ngapain berkah. Dulu ada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa anaknya masih bayi. Pada saat bawa, digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kencing dia. Kencing di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Saat itu sahabat bilang malu nih saat itu diambil. Rasulullah SAW bilang nggak apa-apa, berkah. Tuh bayangin, karena anak kecil itu memiliki keberkahan. Alhamdulillah. Masuk agak ke dewasa disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah fase sebelum baligh. Saat ini, pada saat fase yang diajarkan para ulama, anak-anak kecil tersebut diajarkan doa, diajarkan adab kebiasaan, ditalqin doa. Talqin itu bukan hanya pada saat mayit, tapi talqin itu artinya mengajarkan sesuatu zikir atau doa itu pada saat fase mumayyiz. Dia baru bisa berbicara. Awwalu tarbiyah dalam kitab Manhajus Sawi situ dikatakan yang pertama diajarkan oleh orang tua khususnya atau kepada guru-guru. Pendidikan pertama adalah kata-kata raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini yang diajarkan anak-anak kecil biar hafal. Kemudian ditalqin doa. Ayo kalau mau makan baca doa dulu. Gimana bacanya? Dia baca, diajarin bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bosan mentalqin doa untuk anak, karena ini adalah pembekalan utama. Nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, insya Allah. Kemudian masuk fase daripada baligh. Pada saat baligh ditambah berakal yang sempurna, ditambah daripada salamatul hawas, ditambah lagi daripada bulughud da'wah, maka disebut dengan mukallaf. Artinya hukum syariat sudah berlaku, dosa sudah ditanggung oleh sang anak. Saudara rahimahullah, ingat, bisa langsung 100%, bisa juga nanti jadi tuntutan di yaumil qiyamah nggak 100%. Kenapa seperti itu? Nah, dalam riwayat dikatakan pada saat orang lewat di sirat itu adalah jembatan yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Kalau seandainya sampai daripada surganya Allah Subhanahu wa taala menyeberang dari padang mahsyar, saat itu ada beberapa orang tua. Yang orang tua tersebut sedang berjalan enak-enaknya lagi jalan di sirat, ternyata kaki-kaki orang tua tersebut dipegang oleh anak-anak mereka yang tidak pernah diajarkan ilmu agama. Nauzubillah min dzalik. Mereka menuntut, di antara tuntutan mereka, ya Allah, orang tuaku haji, orang tuaku rajin sholat, orang tuaku ke masjid, akan tetapi aku tidak pernah diajarkan ilmu agama. Nauzubillah min. Orang tuaku berjilbab, berhijab yang rapi, akan tetapi aku tidak pernah ditekankan untuk menutup aurat. Nauzubillah min. Nah, maka dari itu jangan sampai yang seperti ini dituntut oleh anak sendiri di yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yukhnih. Yang setiap mereka nanti di yaumil qiyamah saling mengambil bagaimana kewajiban-kewajiban satu sama lain. Maka dari itu saudara rahimakumullah, ini adalah amanat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan keberkahan. Allahumma barik lana fi auladina wa zuriyatina wa la tadarrahum, doakan agar mereka tidak dapat kecelakaan kecelakaan daripada kecelakaan dunia atau kecelakaan akhirat, baik kecelakaan dunia atau kecelakaan agama. Nauzubillah min ismah atau penjagaan tersebut dari nasihat, dari hikayat, dari apapun yang bisa diambil daripada pelajaran yang terpatri di dalam hati mereka. Nasihat orang tua itu sangat penting. Itulah penjagaan mereka. Pada saat masuk akil baligh, saat itu kalau bisa, kalau zaman dahulu mereka dibekalkan daripada ilmu tauhid. Kalau dulu takut kalau dilihat orang tua. Puasa kalau orang tua nggak ada, ya dia langsung minum. Nah, tapi pada saat sudah masuk fase yang agak tinggi, agak besar, agak dewasa, dibekalkan ilmu tauhid zaman dahulu. Mereka sudah kenal orang tua, kenalkan kepada Allah, ajarkan kepada anaknya. Orang tua nggak ngelihat, nah, tapi Allah Ta'ala maha melihat. Ini tarbiyah tauhid, ya kan? Yang mengandung muatan tauhid dari orang tua.
Dikenalkan siapa itu Allah, siapa itu Tuhan alam semesta yang mempunyai ganjaran yang luar biasa. Kemudian saudara rahimakumullah, wala tadarhum minad dunya wala tadarhum minad din awal akhirah. Dan juga jangan sampai ada kecelakaan dunia. Waktu itu ada orang datang ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dibilang, ya Rasulullah, aku ingin ya semua hartaku di situ aku infakkan di jalan Allah 100%, katanya. Semuanya dicegah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang jangan, ya kan? Sisakan untuk keluargamu. Sisakan untuk keluargamu. Akhirnya di situ ada daripada rumusan fuqaha yang boleh itu tidak boleh lebih dari 1/3%, 30%. Sepertiga boleh, tapi kalau lebih dari 1/3 jangan. Takutnya di situ bisa menyusahkan daripada anak-anaknya. Tapi sebagai orang yang dapat warisan orang tua, saudara rahimakumullah, jangan hanya kita memikirkan daripada kesejahteraan kita, apa yang telah kita kasih. Seandainya kita sudah bisa mampu, bisa apapun, tiada salahnya segala sesuatu yang ada pada kita, wabil khusus yang dari warisan ataupun yang di luar dari itu, mari kita berikan sebagai amal jariah orang tua. Insya bikin masjid atas nama orang tua, bikin daripada sesuatu madrasah atas nama orang tua, berikan infak hadiah atau sesuatu kepada orang yang membutuhkan atas nama orang tua, kepada orang-orang soleh. Ini bakal mengalir insya Allah. Kita sudah dipekalkan dunia, sudah diberikan warisan yang banyak, akan tetapi tidak pernah satupun sedikit pun amal jariah kepada orang tua. Ini adalah salah satu yang bisa kita renungkan, saudara rahimakumullah. Sudah diberikan nafkah yang luar biasa dari kecil sampai dengan besar, sampai dengan meninggalnya orang tua mendapatkan warisan yang banyak. Mana amal jariah kita untuk orang tua? Inilah birrul walidain yang tidak akan terputus. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bakti kepada orang tua. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kemudian Allahumma waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah mereka pembukaan daripada pembukaan hati. Diberikan taufik. Taufik ini adalah ilmu sadar, ilmu penyadaran. Yang paling mahal ilmu itu adalah ilmu sadar, ilmu taufik wal hidayah. Ilmu banyak, tapi seandainya tidak diberikan daripada ilmu taufik, ini bisa membahayakan, saudara rahimakumullah. Al-Imamul Haddad salah satunya. Beliau kalau seandainya mau nulis sesuatu dalam hadis Nabi SAW, itu beliau istikharah dulu baru tulis daripada hadis Rasulullah. Salat 2 rakaat dulu baru. Bahkan para ulama-ulama mereka berdoa, semoga tausiah mereka, doa mereka menjadi asbabut taufik kepada orang lain. Ini saudara rahimakumullah, kita minta kepada kita punya daripada anak dan keturunan untuk mendapatkan wafiqhum li ta'ah, untuk daripada taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya taat kepada sesuatu, ya, kepada nafsu, kepada apapun yang tidak berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Warzuqna birrahum. Ya Allah, di situ dikatakan oleh Habib Abdul Bari ibn Syekh, di situ dikatakan, ya Allah, karuniakanlah kami, rezekikanlah kami. Apa rezekinya? Warzuqna birrahum. Bakti mereka. Semoga anak kami berbakti kepada kami. Itu doa. Kalau kita mau dibaktikan daripada anak, kita sendiri doa supaya anak-anak kita menjadi anak yang berbakti. Insya warzuqna birrahum. Ya Allah, karuniakanlah kami sebagai anak-anak kami, mereka anak-anak yang berbakti. Insya. Tapi catatan, bagaimana bisanya? Ada beberapa faktor. Kalau misalkan dijelaskan nggak panjang, nggak habis-habis ini. Salah satunya birru abaukum tabarrukum abdaukum iffat iffat nisaukum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baktilah kepada orang tua, niscaya nanti kita punya anak juga berbakti kepada kita. Kalau kita sendiri tidak bakti kepada orang tua,
Jangan harap anak kita nanti berbakti kepada diri kita kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara rahimakumullah, perbaiki daripada keluarga kita. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Siapa penghuni surganya? Penghuni surganya siapapun yang ada dalam rumah. Kita ciptakan surga yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan di rumah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan orang tuanya menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Kurang lebih itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan mau'idhah hasanah dari Habib Zaki Al-Idrus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita niat amalkan dan sampaikan kepada keluarga saudara kita yang belum sempat hadir pada hari ini. Mana tuan rumah ini? Langsung makan atau? Ya, baik, bayat. Baik. Jazakumullah khairal jazaa. Jangan lupa operator dong. Jangan lupa operator. Nggak kesenai di YouTube. Bro. Acara pembayatan cucu dari Bapak Ismail Pakaian. Yang dihadiri oleh Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus dan Bapak Ustaz